Oh, sorry。唔怕啦，係啦，你有冇諗過真係做鴨呢？我俾1萬蚊你陪我玩1晚，到咗你俾翻1萬蚊人哋都未必同你試。心喐啊，我當下住1晚咯。乜嘢啫？行啦！等姐姐幫下你啦。等姐姐同你玩下先啦。大家唔好客氣啊，食多幾件。下次慢慢交個杯，俾我哋見識下。幫我搽。食咗同你慢慢玩。Di awal film terlihat seorang pemuda polos bernama Fung. Ternyata ia seorang anak dari ibu penjual bebek goreng. Kita panggil saja Bu Darmi. Di sana Fung berniat meminta uang untuk membayar les privatnya. Namun Bu Darmi mengatakan jika saat ini ia belum ada uang. Lantas ia menyuruh Fung untuk meminjam uang kepada sepupunya yang bernama Hung. Scene berpindah. Di sini terlihat seorang wanita yang masuk ke sebuah klub malam. Ternyata ia adalah sepupu Fung yang bernama Hung dan pengelola klub malam itu. Tak berapa lama terlihat Fung yang menghampirinya. Di sana Fung mengutarakan niatnya untuk meminjam uang guna membayar les privatnya. Tapi di tengah obrolan tiba-tiba muncul seorang wanita yang terlihat begitu akrab dengan Hung. Ternyata ia adalah pelanggan klub malam itu yang bernama Michelle. Melihat kepolosan Fung, Michelle langsung menggoda Fung karena ia mengira Fung adalah barang baru. Namun di sana Hung mengatakan jika ia adalah sepupunya. Di saat yang sama datang teman Michelle yang bernama Yoyo. Di sana Yoyo bersama seorang pria bernama Chris. Ternyata Chris adalah pria bookingan Yoyo. Merasa tak nyaman dengan situasinya, Fung pun memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara Michelle dan Yoyo langsung memulai pesta mereka. Di hari berikutnya terlihat Fung yang sedang bermain basket di sekolahnya. Di sana terlihat seorang gadis yang ternyata adalah kekasih Fung yang bernama Jo. Tapi tak diduga, tiba-tiba salah satu siswa yang bernama Peter terlihat menggodanya. Namun sial, di sana Jo tak menghiraukan Peter. Merasa kesal dengan sikap Jo, ia pun membuat keributan dengan Fung dan terjadilah perkelahian di sana. Beruntung seorang guru wanita menghentikannya dan kelompok Peter pun segera pergi dari sana. Di sore harinya terlihat Jo yang sedang bersama Fung di rumahnya. Setelah beberapa saat Jo berniat ingin pulang, tapi tiba-tiba Fung mengajak Jo untuk menonton film Prot-Prot. Melihat adegan di dalam film itu, Fung pun terpancing dan langsung menyosor Jo. Di sana Jo terlihat begitu menikmatinya. Tapi di saat Fung siap merudal Jo, tiba-tiba Bu Darmi masuk ke sana. Jo yang merasa malu pun segera pergi dari sana. Bukannya marah, Bu Darmi malah menyarankan Fung untuk memakai pengaman. 佢咁大點去洗手間先啊？先同你個花靚傾老豆結婚，咪我鬼睬佢啊！ Scene berganti. Di hari berikutnya terlihat Peter yang kembali menganiaya Ucok. Mendengar itu, Fung segera menghampiri mereka dan mencoba menolong Ucok. Di sana, Fung meminta Peter untuk melepaskan temannya itu. Sebagai gantinya, ia akan memberikan barang miliknya. Tapi di sana Peter tak menginginkan barang itu. Peter malah meminta Fung untuk menyerahkan Jo kepadanya. Mendengar itu, Fung langsung naik pitam dan menghajar Peter. Namun lagi-lagi guru wanita muncul dan menghentikan mereka. Tak berapa lama terlihat Fung dan Ucok yang sedang jalan berdua. Tiba-tiba hujan turun begitu deras. Di tengah hujan yang deras terlihat seorang gadis cantik yang sedang memperbaiki ban mobilnya. Merasa tak tega, mereka pun segera membantu gadis itu. Di sana mata Ucok tak mampu berkedip melihat pakaian gadis itu yang terlihat transparan. Setelah beberapa saat, Fung berhasil memperbaiki mobil itu. Lantas gadis itu ingin memberi imbalan kepada Fung. Namun Fung menolaknya dan segera pergi dari sana.
Lalu ia menelpon ibunya dan mengabarkan jika ia telah dikeluarkan dari sekolah. Seketika itu juga Butarmi kaget mendengarnya dan penyakitnya pun langsung kambuh. Sesampai di rumah, Fung meminta ibunya untuk beristirahat. Lantas ia akan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Fung yang sedang bekerja sebagai cleaning service di tempat Fung. Di saat ia membersihkan toilet, ia melihat Yoyo sedang jongkok di sana. Seketika itu juga Yoyo langsung menggodanya. Karena merasa risih, Fung segera keluar dari sana. Tapi ternyata Yoyo masih mengincar Fung. Ia pun menawarkan uang yang cukup besar jika ia mau menemaninya. Fung yang melihat itu pun mempersilahkan jika Fung tertarik dengan tawaran itu. Merasa sedang membutuhkan uang, dengan terpaksa ia menerima tawaran Yoyo. Tanpa menunggu lama, Yoyo langsung memulai aksinya. Di sana Yoyo dibuat terkejut melihat ukuran rudal Fung yang begitu besar. Lantas ia langsung memainkannya. Tapi semua tak sesuai rencana karena rudal Fung terlalu cepat muntah. Ia pun menjadi bahan lelucon di sana. Karena merasa malu, ia pun segera pergi dari sana. Tiba-tiba Chris menghampirinya dan mengatakan jika itu wajar terjadi untuk pertama kalinya. Lalu Chris memberikan job untuk menggantikannya melayani seorang gadis cantik. Karena ia sudah ada janji dengan seseorang. Tapi ternyata gadis itu tak seperti yang dibayangkan. Namun demi mendapatkan uang, Fung berusaha membuatnya bahagia. Tapi tanpa sepengetahuannya, teman sekolahnya mengambil video mereka dan menyebarkannya. Joe yang melihat itu pun merasa kecewa dan mengakhiri hubungan mereka. 一路好走。 Di malam harinya terlihat Fung yang mendatangi pria paruh baya. Ternyata ia adalah ayah Fung yang bernama Xing. Di sana Fung mengatakan jika kini ia telah putus sekolah dan telah bekerja sebagai gilolo. Mendengar itu ayahnya pun merasa sedih. Namun ia tak bisa berbuat banyak karena ia pun kesulitan memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu Xing mengatakan jika ia ingin menjadi gilolo yang hebat, belajarlah dengan orang yang bernama Abson. Dialah raja gilolo di masanya. Di sana Xing juga mengatakan jika Fung bertemu dengannya, tagihlah uang 30.000 dolar darinya dan pakailah uang itu untuk pengobatan ibunya. Tak berselang lama Fung berpamitan dari sana. Setelahnya terlihat Fung yang menghampiri Yoyo. Di sana ia meminta maaf atas pelayanannya yang pertama. Kali ini ia berjanji tak akan mengecewakannya. Namun Yoyo tak tertarik dengan tawaran Fung. Lantas ia meminta Fung untuk menghadiri pesta Michelle di sebuah kapal esok hari. Dan tibalah waktu itu. Di sana tubuh Fung dijadikan tempat makanan para wanita kesepian. Mereka semua terlihat menikmati makanan itu sambil memandangi tubuh Fung. Setelah acara makan selesai, terlihat Michelle yang sedang asik berjemur. Tiba-tiba ia memanggil Fung dan memintanya untuk mengoleskan krim di tubuhnya. Lalu ia meminta Fung untuk merudalnya, tapi ternyata bukan hanya Michelle yang ingin menikmatinya. Di sana Michelle memanggil semua temannya untuk menikmati rudal Fung. Di hari berikutnya terlihat Fung yang sudah kembali dari pesta. Di sana sahabatnya menanyakan bagaimana pestanya di kapal. Fung pun mengatakan jika ia dapat uang yang lumayan banyak. Lalu sahabatnya menyarankan Fung untuk memperbaiki penampilan rambutnya dan menuntut ilmu kepada legenda gilolo yang bernama Abson. Tanpa menunggu lama, ia langsung mendatangi penata rambut yang bernama Bell. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Bell menemuinya. Di sana ia mengatakan akan mempertemukannya pada Abson. Mendengar itu, Fung pun merasa senang dan mengikuti Bell. Tapi setelah sekian lama menunggu, Abson belum juga muncul. Di saat ia sudah merasa bosan, Bell meminta Fung untuk menghirup cimeng. Setelah ia merasa melayang, tiba-tiba Bell dan teman-temannya menaiki Fung secara bergantian. Di malam berikutnya terlihat Fung yang mendatangi tempat latihan tinju. Di sana ia melihat dua orang yang sedang bertanding. Tiba-tiba ia memanggil nama Abson. Ternyata salah satu orang itu adalah Abson, si raja gilolo. Di sana ia meminta Abson untuk mengajarinya menjadi gilolo terkenal.
Namun di sana Apson belum mau mengajarkan ilmunya. Ia malah meminta Fung untuk menonton film Gilolo dan memahami film itu. Lalu Fung mengatakan jika ayahnya yang bernama Sing mencarinya. Di sana Apson baru mengetahui jika Fung adalah anak Sing sahabatnya dulu. Lantas Apson menjelaskan tentang uang 30.000 dolar itu. Ternyata ayah Fung telah mempunyai utang kepadanya. Dan ketika ia mendapat lotre, Apson tak memberikannya sebagai ganti utang itu. Lalu Apson segera keluar dari sana. Tak berapa lama terlihat Fung yang kembali menemui ayahnya. Di saat yang sama tiba-tiba muncul beberapa orang yang menagih hutang kepadanya. Karena tak mampu membayar, mereka langsung menghajar Sing dengan begitu beringasnya. Tak mau ambil resiko, mereka segera lari dari sana. Namun sial, di sana para penagih hutang berhasil menangkap mereka dan menghabisi Sing dengan senjata tajam. Melihat ayahnya terkapar, Fung hanya bisa menangis sendirian. Setelahnya terlihat Fung yang kembali mendatangi Apson. Di sana ia berniat menagih utang ayahnya. Namun di sana Fung malah dihajar habis-habisan oleh Apson dan memintanya untuk tidak ikut campur masalah itu. Tapi setelah kejadian itu tiba-tiba Apson bersikap baik kepada Fung. Di sana ia mengajarkan Fung berbagai ilmu untuk menjadi Gilolo sejati. Bahkan Bell rela jadi bahan latihannya. Setelah beberapa waktu menjalani latihan itu, ia pun berhasil menguasai ilmu dari Apson. Dan ia pun kini terlihat lebih percaya diri. Tanpa banyak basa-basi, Fung langsung menghampiri Yuyu dan memberikan servis yang begitu memuaskan. Sementara di tempat lain terlihat Michelle yang tengah tertidur pula di rumahnya. Tiba-tiba suami Michelle yang bernama Choi datang membangunkannya. Ternyata Choi ingin meminta jatah anget-anget kepada Michelle. Di saat Michelle sudah siap menerima rudal Choi, tiba-tiba datang beberapa anak buah Choi yang memegangi Michelle. Lebih parahnya lagi, mereka diizinkan merudal Michelle secara bergantian. Michelle pun tak menyangka suaminya tega melakukan itu kepadanya. Di hari berikutnya terlihat Fung yang menemui Michelle di kapal. Di sana Michelle meminta Fung untuk merudalnya dengan perasaan, tidak seperti suaminya yang merudalnya dengan begitu kasar. Sebagai penjual jasa, Fung menuruti keinginan Michelle dan memberikan servis yang tak dapat dilupakan oleh Michelle. Setelah beberapa saat, Michelle menginginkan Fung untuk menemaninya liburan selama beberapa minggu. Namun di sana Fung menolaknya karena ia sudah menyanggupi beberapa pelanggan. Singkat cerita, malam pun tiba. Di sini terlihat Fung yang tengah mengantar temannya untuk casting film bertema Gilolo. Tak diduga, di sana ia melihat gadis cantik yang dulu pernah ditolongnya. Ternyata ia seorang sutradara film. Melihat akting teman Fung yang kurang meyakinkan, akhirnya ia meminta Fung untuk mengikuti casting. Tak disangka, di sana Fung terlihat mendalami aktingnya. Semua itu karena Fung bukan hanya berakting, ia juga menjalani profesinya sebagai Gilolo. Melihat bakat dalam diri Fung, akhirnya ia terpilih menjadi aktor utama di film yang akan digarapnya. Lalu mereka pun saling berkenalan. Ternyata gadis itu bernama Cool. Di sana ia juga berterima kasih telah membantunya dulu. Tak ingin membuang waktu, mereka pun mulai menjalani sesi pemotretan. Di sana ia terlihat begitu menikmati profesinya kini. Dan setelah semuanya selesai, Cool meminta Fung untuk menemaninya ke pesta esok hari. Tak diduga, di sana Fung langsung mengiyakan permintaan Cool. Okay, see you tomorrow. Thank you. Scene berganti, di hari berikutnya terlihat Fung yang menemani Cool ke sebuah pesta. Tak disangka di sana ia bertemu dengan Peter, musuh bebuyutannya dulu. Ternyata Cool sudah lama menjadi sahabat Peter. Di sana Peter terlihat sudah melupakan masalahnya dengan Fung. Tapi di saat Fung meminum minuman pemberian Peter, tiba-tiba ia merasakan pusing. Di sana ia merasa ada yang tak beres dengan minumannya. Ia pun segera pergi ke toilet dan memuntahkannya. Sementara Cool yang sudah mabuk dibawa ke sebuah kamar oleh Peter. Di sana Peter berniat ingin merudal paksa Cool. Beruntung Fung segera muncul dan menghajar Peter. Lalu ia segera membawa Cool pergi dari sana.
Di saat Cole sudah tersadar, Fung mengatakan tentang apa yang telah dilakukan Peter. Di sana Cole sepertinya mulai jatuh cinta kepada Fung. Lalu mereka pun mulai beradu jigong dan lanjut bercocok tanam. Setelahnya terlihat Cole yang memperkenalkan Fung kepada keluarganya. Ternyata ayah Cole adalah Choi. Di sana Choi terlihat menyambut baik kedatangan Fung. Tapi tiba-tiba Fung dibuat kaget melihat Michelle muncul di sana. Di sana Fung baru mengetahui ternyata Michelle adalah ibu tiri Cole. Di sana mereka berdua terlihat acuh tak acuh, seakan tak pernah saling mengenal, dan mereka semua terlihat asik makan malam bersama. Tapi setelahnya Choi mengajak Fung masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan senjata. Di sana Choi meminta Fung untuk tidak mengecewakan Cole. Jika itu terjadi, ia berjanji akan menghabisi Fung. Dengan rasa cemas, Fung pun berjanji akan selalu menjaga Cole dan ia pun segera pamit dari sana. Sesampai di rumah, ia mendapati Michelle memintanya untuk datang ke kapal. Tanpa berpikir panjang, Fung langsung menemui Michelle. Di sana, ia meminta Michelle untuk mengakhiri semuanya karena ia telah mencintai Cole. Namun di sana Michelle tak ingin melepaskan Fung karena hanya Fung yang bisa memberinya kenyamanan. Sepertinya Michelle telah jatuh cinta kepada Fung. Namun Fung tetap bersikeras untuk menyudahi semuanya dan ia pun segera pergi dari sana. Merasa tak terima, Michelle pun mendatangi Fung dan meminta rekaman CCTV yang memperlihatkan Fung sedang melayani banyak wanita. Awalnya Fung menolak permintaan Michelle. Namun karena Michelle menawarkan uang yang begitu banyak, akhirnya Fung menuruti permintaan Michelle dan seketika itu juga video itu pun menyebar luas ke berbagai media. Setelahnya terlihat Fung yang menemui Cole. Di sana ia ingin meminta maaf tentang berita yang sudah menyebar luas. Fung pun mengakui jika semua itu memang benar adanya. Namun setelah mengenal Cole, ia bertekad ingin berhenti dan ingin menjadi aktor. Namun reaksi Cole sungguh di luar dugaan. Di sana Cole terlihat tak peduli dengan berita itu. Ia akan tetap mendukung Fung karena ia sangat mencintai Fung. Melihat ketulusan Cole, Fung kembali bersemangat dan melakukan jumpa pers untuk mengelak dan meluruskan semuanya. Sementara di tempat lain terlihat Michelle yang memandangi video dirinya saat menikmati rudal Fung. Tapi karena ia terlalu banyak minum, ia pun tertidur di sana. Tak disangka, Choi muncul di sana dan melihat video itu. Di sana Choi terlihat begitu murka. Setelahnya terlihat Fung dan Cole yang sedang jalan berdua. Tiba-tiba beberapa orang membawa Fung masuk ke sebuah mobil. Melihat itu Cole pun terlihat panik. Sementara di tempat lain terlihat Michelle dan Yoyo dalam kondisi terikat di kursi. Ternyata Choi telah menangkap mereka berdua. Di sana Yoyo terlihat begitu ketakutan. Lalu ia meminta maaf kepada Choi karena telah mengajak Michelle menyewa Gilulu. Namun amarah Choi sudah tak terbendung lagi dan ia pun segera mengeksekusi Yoyo. Setelah mengakhiri hidup Yoyo, Choi menyuruh anak buahnya untuk merudal Michelle. Awalnya Michelle terlihat memberontak, tapi tiba-tiba ia menurutinya. Ternyata ia punya rencana dan segera menghabisi anak buah Choi. Sementara di luar terlihat Fung dalam kondisi terikat. Di sana Choi terlihat begitu murka kepada Fung dan ingin segera mengirimnya ke neraka. Tapi tiba-tiba Cole muncul dan menghentikan keinginan ayahnya itu. Di saat yang sama Michelle muncul di sana dan menembak Choi tepat di kepalanya. Lalu ia berniat membebaskan Fung. Tapi tiba-tiba Cole menyerangnya dan mereka pun terlibat perkelahian. Di sana Michelle berhasil melukai Cole dengan sebuah pisau dan berniat ingin membunuhnya. Di saat Michelle ingin mengakhiri hidup Cole, tiba-tiba terdengar suara tembakan dan ia pun langsung terkapar. Ternyata Fung yang telah menembak Michelle. Melihat keadaan Cole, Fung terlihat begitu sedih dan segera membawanya ke rumah sakit. Di akhir film terlihat Fung yang mengendarai sebuah mobil mewah, lalu ia pun berhenti di suatu tempat. Ternyata di sana ia telah menjemput Cole. Di sini baru diketahui ternyata Cole telah selamat dari kejadian itu dan film pun tamat. Ending yang begitu mengharukan.